wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Muhammad Rizky dengan NPM 147060632 akan membahas tentang implementasi web service pada pembuatan kamus menggunakan API Yandex Translate. Untuk tema yang dipilih yaitu distributed service menggunakan web service. Nah, menurut sumber yang saya baca, web service adalah sekumpulan data perangkat lunak atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara remote oleh berbagai piranti dengan sebuah perantara tertentu. Secara umum, web service dapat diidentifikasi dengan menggunakan URL seperti halnya pada web pada umumnya. Namun yang membedakan web service dengan web pada umumnya adalah interaksi yang diberikan oleh web service. Berbeda dengan URL web pada umumnya, URL web service hanya mengandung kumpulan informasi, perintah, konfigurasi, atau sintak yang berguna untuk membangun sebuah fungsi-fungsi tertentu dari aplikasi. Intinya, web service dapat menjadi sebuah jembatan penghubung antara berbagai sistem yang ada. Pada tutorial kali ini akan dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, mendaftar dan mendapatkan API Yandex Translate. Yang kedua, mendesain user interface menggunakan Unity 3D. Yang ketiga, proses pemberian script, dan yang keempat, testing aplikasi. Untuk yang pertama, caranya kita ketikkan di browser API Yandex Translate. Pilih yang ini dan klik Get a Free APK. Nah, selanjutnya masukkan username dan password. Jika belum punya akun, silakan klik register dan isi semua data-data yang dibutuhkan. Karena saya sudah mempunyai akun, kita langsung saja masuk. Klik login. Masukkan kayak description-nya, misal translate untuk belajar. Klik Get APK. Nah, inilah API yang diberi oleh si Yandex. Kita simpan dulu. Nah, selanjutnya balik lagi ke situs yang tadi. Nah, sekarang klik read the documentation. Jadi ini fungsinya buat kita untuk mengetahui bagaimana sih cara kerja dari si Yandex Translate ini. Nah, untuk menggunakan service dari Yandex Translate ini sudah diberi. Jadi sintaknya seperti ini, TPS. Kita copy saja. Nah, di sini ada APK-nya isi dengan yang tadi dapatkan. Lalu tambahkan teks, misal dan untuk lang di sini bisa dilihat nah, ada kode-kodenya. Ini formatnya jadi bahasa yang akan ditranslatekan dan bahasa awal yang ditranslatekan ke bahasa yang ingin diterjemahkan. Misal dari Inggris ke Indonesia, maka kodenya N dan ID. Kode-kodenya bisa dilihat di sini. Indonesia ID dan English N. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ketik enter.
kita tekan enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini berarti kita pengaksesan servis CMS ini sudah berhasil. Namun ini jika sudah seperti ini, maka servis telah berhasil dijalankan. Nah, selanjutnya yang perlu diingat adalah, yang perlu dicatat adalah alamat ini yang nantinya kita akan gunakan pada di Unity. Jadi acuan. Nah, proses pertama untuk mendaftarkan dan mendapatkan API Yandex Translate sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu mendesain user interface menggunakan Unity 3D. Jadi user interface yang nantinya buat aplikasinya. Nah, yang perlu dilakukan adalah pertama, buka aplikasi Unity 3D dan kita buat project, misal kamus set which is, dan klik create project. Selanjutnya kita akan mendesain user interface yang sederhana. Pertama, klik UI dan buat teks. Ini bisa di sini yang saja biar cepat mengatur posisinya. Kita buat button buat memprosesnya. Untuk posisinya set dulu untuk scene-nya. Proses untuk mendesain user interface menggunakan Unity 3D sudah selesai, karena kita untuk contoh saja, jadi cukup sederhana saja. Yang penting kita tahu nanti hasilnya, fungsinya. Yang ketiga, proses pemberian script. Nah, untuk pemberian script kita pertama buat dulu scriptnya. Di sini klik script, lalu klik script, kasih nama misal proses terjemahan, lalu klik dan tunggu beberapa saat. Kita ketikkan script ini.
sini ada variabel yang bertipe data string URL dan isinya yang ini. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan karena kita nantinya ingin mentranslatekan sesuai dengan apa yang diketik user, maka di sini kita harus mengganti big. Nah, katanya sesuai dengan kata yang diinputkan user dari input field. Nah, sebelum mengganti di sini, pertama kita harus direlasikan dulu untuk mendapatkan inputan dari user. Caranya kata dan hasil nantinya buat mengangkat. Nah, jika sudah seperti ini, nah kata big di sini ganti menjadi kata .txt. Jadi fungsinya untuk menerima inputan dari user. Selanjutnya drag input field yang pertama ke kata dan yang hasil ke hasil. Selanjutnya di button kita akan memberi script supaya ketika diklik menjalankan script, klik button lalu on kliknya plus tambah drag kamera ke sini. Nah, functionnya kita kasih terjemahan, ini tadi namanya namanya fungsinya bukan terjemahkan. Sini kita coba run. Coba jalankan teks big. Nah, di sini muncul ya. Di sini muncul hasil dari sini muncul di Unity. Namun yang perlu diperhatikan ini masih ada tanda awal kode lang n. Nah, yang kita perlukan hanya hasil terjemahannya saja. Jadi yang kita perlukan hanya ini saja. Nah, selanjutnya kita akan memberi script supaya nanti munculnya tidak semuanya dari web. Jadi nanti yang munculnya hanya terjemahan dari si kata tersebut. Caranya kita kembali lagi ke script, kita kasih tambahan di scriptnya.
Kita akan coba testing, masuk ke tab testing. Misal kita akan ketikkan big, terjemahkan, dan tunggu beberapa saat. Aplikasi sedang besar, sudah muncul besar. Kita ganti lagi small, tunjukkan, dan muncul. Jadi intinya, jadi si aplikasi memberi request ke si service, dan si service mengembalikan lagi request hasil requestan ke si aplikasi. Jadi seperti itu penerapan web service dalam membuat kamus menggunakan Unity 3D. Nah, karena ini masih sederhana, jadi nantinya teman-teman bisa mendesain user interface-nya supaya lebih menarik. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang implementasi web service pada pembuatan kamus menggunakan API Yandex Translate. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.